Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Bantar Bolang dan makam Ki Pandan Jati. Di Jawa, Islam berkembang pesat. Pada awal perkembangannya, Islam terutama kisaran antara 1500 sampai 1586. Salah satu daerah yang menjadi perhatian wali adalah Pemalang. Bukti penyebaran Islam di Pemalang misalnya ada pada banyaknya kisah perjalanan aulia atau wali di Pemalang. Di antara beberapa wali di Pemalang yang saat itu berdakwah yaitu Syekh Jambu Karang, Kyai Natas Angin, Kyai Geseng, Ki Palintaran, Ki Pandan Jati, dan Mbah Bantar Bolang. Di antara beberapa lokasi di Pemalang, salah satu wilayah yang jadi pusat dakwah Islam di Pemalang adalah Kecamatan Bantar Bolang. Berada di daerah perbukitan di sebelah selatan kota Pemalang, Bantar Bolang cukup populer sebagai daerah penyebaran santri di Pemalang. Saat ini masih bisa kita saksikan di Bantar Bolang terdapat beberapa situs makam tokoh Islam yang dikeramatkan masyarakat sekitar, seperti makam Mbah Bantar Bolang dan kedua muridnya, Ki Pandan Jati dan Ki Palintaran. Pembesar Mataram jadi ulama. Konon Ki Pandan Jati adalah seorang pembesar keraton Mataram sebelum menjadi ulama. Karena dituduh melakukan korupsi dan dihukum seumur hidup, ia lantas mengasingkan diri ke daerah barat, tepatnya di kawasan hutan Bantar Bolang. Berada di situ untuk sekian lama. Saat tinggal di tengah hutan itulah dia bertemu Mbah Bantar Bolang dan diizinkan tinggal di rumahnya. Lantaran yakin bahwa Ki Pandan Jati adalah orang yang baik, kemudian ia diangkat menjadi murid dan digembleng oleh Mbah Bantar Bolang. Ki Pandan Jati belajar di bawah bimbingan Mbah Bantar Bolang bersama murid Mbah Bantar Bolang lainnya yaitu Ki Palintaran. Ki Pandan Jati pun terbukti mampu menjadi pribadi yang sangat tangguh secara lahir dan batin. Bersama Ki Palintaran, ia juga menjadi murid kesayangan Mbah Bantar Bolang dan mewarisi semua ilmu dari gurunya tersebut. Bahkan keduanya menjadi orang linuwih yang mampu mengetahui atau dikasih tahu Allah tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau tinggi kewaskitaannya. Suatu ketika Mbah Bantar Bolang bermaksud mencari penerusnya. Akhirnya beliau menguji kedua muridnya tersebut, Ki Pandan Jati dan Ki Palintaran. Secara sembunyi-sembunyi Mbah Bantar Bolang meninggalkan padepokan. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Ki Pandan Jati dan Ki Palintaran untuk memimpin padepokan bersama. Kepergian Mbah Bantar Bolang tentu saja membuat semua muridnya merasa kehilangan. Ki Pandan Jati dan Ki Palintaran lalu berusaha mencarinya. Namun kemudian Ki Pandan Jati yang memiliki mata batin yang lebih tajam berhasil menemukan gurunya. Sayang, Mbah Bantar Bolang enggan untuk kembali menjadi guru dan meminta Ki Pandan Jati untuk memimpin padepokannya. Menuruti kemauan sang guru, Ki Pandan Jati lantas memimpin padepokan tersebut hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di desa Bantar Bolang. Versi lain terkait makam Ki Pandan Jati.
meski banyak masyarakat selalu menziarahi makam Ki Pandhenjati, tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa makam Ki Pandhenjati di Bantar Bolang tersebut hanyalah sebuah petilasan. Karena sesungguhnya Ki Pandhenjati tidaklah dimakamkan di situ. Diceritakan bahwa Ki Pandhenjati berkelana ke arah selatan untuk menyebarkan Islam hingga akhirnya kembali ke Mataram. Dia mau kembali dan diterima di Mataram setelah diketahui bahwa tuduhan korupsi kepadanya itu keliru. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.